Halo semuanya, hari ini kami akan membahas salah satu aplikasi pembelajaran yang bernama LabMaya. Nah, aplikasi pembelajaran berbasis teknologi ini sebenarnya sudah lama disiapkan oleh Kemendikbud dengan mengembangkan rumah belajar sejak tahun 2011 sebagai salah satu portal pembelajaran berbasis web yang berisi berbagai layanan pembelajaran seperti fitur sumber belajar, kelas maya, laboratorium maya, bank soal, dan lain sebagainya. Nah, Rumah Belajar ini merupakan portal pembelajaran resmi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu fitur dari portal Rumah Belajar yaitu Laboratorium Maya. Laboratorium Maya merupakan sebuah software komputer yang memiliki kemampuan untuk melakukan modeling peralatan komputer secara matematis yang disajikan melalui sebuah simulasi. Nah, Laboratorium Maya ini juga merupakan bentuk tiruan dari sebuah laboratorium nyata yang bisa digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran guna memahami dan mendalami sebuah konsep tertentu. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Laboratorium Maya ya. Yang pertama itu kelebihannya yang pertama menyediakan fasilitas belajar baik bagi siswa maupun bagi guru, kemudian memiliki berbagai media pembelajaran seperti teks, grafis, video, audio, dan animasi. Lalu menyediakan kumpulan soal yang lengkap untuk latihan. Selain itu juga guru dapat memodifikasi dan mereproduksi rancangan pembelajaran dan materi pembelajaran. Siswa dapat mengembang jaringan komunikasi dan kreativitas. Selain kelebihan ada juga kekurangan, yaitu belum tersedia semua materi dalam Laboratorium Maya, dan juga untuk eksperimen dan praktikum yang ada pada simulasi ini masih sangat terbatas. Artinya belum semua percobaan terdapat di dalam aplikasi ini. Seperti yang sudah diperkenalkan di awal, kelompok kami memilih web simulasi rumah belajar yaitu LabMaya, yang dimana aplikasi ini dibuat langsung oleh Kemendikbud. Di dalam web simulasi dapat digunakan bagi siswa SMP maupun siswa SMA. Ada cukup banyak konsep-konsep fisika yang proses pemahamannya dapat dibantu dengan web simulasi rumah belajar ini. Di antaranya adalah yang pertama mengenai pengukuran percepatan gravitasi. Pada simulasi ini siswa akan memperoleh nilai jarak dan waktu yang akan menghasilkan grafik jarak dalam satuan meter terhadap waktu dalam satuan second. Yang kedua, mengenai hukum Hooke. Pada simulasi ini, siswa akan memperoleh pertambahan panjang pegas dengan dapat memvariasikan nilai masanya, ataupun dengan macam tipe pegas dengan nilai tetapan pegas tertentu. Nah, di mana besaran gaya pegas itu sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Kemudian untuk percobaan yang ketiga ada hukum Boyle. Pada simulasi ini siswa akan memperoleh pemahaman mengenai hubungan tekanan gas dengan volume gas. Yang selanjutnya mengenai hukum Newton. Pada simulasi ini siswa diminta untuk membuktikan hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Untuk simulasi yang selanjutnya mengenai rangkaian seri paralel. Pada simulasi ini siswa diminta untuk membuktikan nilai resistor, arus, dan tegangan pada setiap resistor. Kemudian, untuk percobaan yang selanjutnya terdapat induksi elektromagnetik. Pada simulasi ini, siswa bisa menentukan apa yang mempengaruhi voltase listrik yang dihasilkan ditampilkan dalam multimeter dengan cara mengatur jumlah kumparan dan pergerakan magnet. Kemudian, untuk yang selanjutnya mengenai tekanan hidrostatis pipa U. Pada simulasi ini, siswa dapat menentukan nilai tekanan hidrostatis di mana tekanan hidrostatis bertambah apabila kedalaman ditambah. Untuk simulasi yang selanjutnya mengenai hukum Archimedes. Pada simulasi ini siswa dapat mengetahui benda melayang, terapung, maupun tenggelam tergantung pada jenis bendanya. Yang akan diperoleh data yaitu siswa akan memperoleh data mengenai gaya berat, volume terapung, dan volume tercelup. Kemudian mengenai gerak parabola. Pada simulasi gerak parabola ini siswa diminta untuk mengatur nilai sudut dan kecepatan awal benda serta data yang diperoleh yaitu terdapat waktu, jarak yang ditempuh, tinggi, dan kecepatannya. Kemudian yang selanjutnya mengenai kesetimbangan. Pada simulasi ini, siswa diminta untuk dapat mengatur nilai beban dan jarak pada lengan kiri dan lengan kanan
Kemudian diperoleh nilai momen di sisi kiri dan momen di sisi kanan, serta resultan momennya. Kemudian yang selanjutnya mengenai optik. Pada simulasi ini, siswa dapat memperoleh nilai jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan dengan cara mengatur jarak fokus, jarak objek, tinggi bayangan, dan jenis-jenisnya. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai hukum Ohm. Pada simulasi hukum Ohm ini, siswa bisa langsung mengatur nilai tegangan dan hambatannya, kemudian akan diperoleh nilai arusnya. Oke, dari beberapa materi yang telah dijabarkan, mari kita ambil salah satu contoh lab virtual yaitu hukum Hooke. Dalam lab maya, hukum Hooke ini memiliki tampilan layar utama sebagai berikut. Jika teman-teman ingin melakukan percobaan, teman-teman dapat mengklik tombol merah yang bertuliskan lakukan pekerjaan sekarang. Setelah diklik, teman-teman akan diarahkan ke tab baru yang langsung menuju pada halaman percobaan. Jika teman-teman amati, tampilan laboratorium maya tentang hukum Hooke ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu merupakan layar kerja. Bagian yang kedua itu merupakan judul dari percobaannya. Bagian yang ketiga yang mengarahkan teman-teman untuk melihat teori. Bagian yang keempat yang mengarahkan teman-teman ke halaman bantuan. Bagian yang kelima yaitu merupakan pengaturan komponen-komponen percobaan seperti mengatur besar nilai gravitasi yang ingin digunakan, tipe pegas yang akan disusun, jumlah pegas pada setiap susunan, pengaturan konstanta pegas dan massa pegas, nilai panjang dan gaya yang dihasilkan oleh pegas, dan yang terakhir yaitu terdapat latihan soal yang secara interaktif dapat peserta didik jawab. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses belajarnya. Seorang siswa sebelumnya sudah mengetahui tentang materi apa yang mau dipelajari, contohnya gerak parabola. Pada pertemuan sebelumnya, guru sudah membahas mengenai materi tersebut. Jadi suatu ketika, guru memberikan tugas mandiri kepada peserta didik dengan menggunakan virtual lab atau lab maya. Jadi proses belajarnya itu, guru memberikan link yang sudah berisi materi gerak parabola dan meminta peserta didik untuk mengakses dan mempelajari materi LKS, prosedurnya yang sudah ada di lab maya. Nah, setelah mempelajarinya, maka siswa diminta untuk mengerjakan apa yang ada di LKS tersebut. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang lembar kerja siswa. Nah, pada lembar kerja ini ada beberapa format. Yang pertama sekali adalah judulnya. Nah, pada judulnya ini itu sudah kita berikan satu contoh, misalnya eksperimen gerak parabola. Yang kedua itu ada teori dasar. Nah, di sini kita menuliskan silakan membuat rangkuman berdasarkan eksperimen yang dilakukan. Di lab virtual ini sudah ada teori dasar dari setiap eksperimennya. Nah, nanti siswa akan merangkum sendiri teori dasarnya dan akan mengisi pada lembar kerja siswa tersebut. Selanjutnya yaitu penjelasan komponen simulasi. Nah, ini sudah ada beberapa bagian-bagian atau beberapa gambar yang sudah diberi kolom, sehingga nantinya siswa akan menuliskan sendiri dari A sampai E misalnya, itu komponennya, itu fungsi-fungsi dari setiap komponennya itu apa. Nah, selanjutnya yaitu prosedur percobaan. Nah, di prosedur percobaan ini tentunya siswa akan mengisi sendiri berdasarkan hal-hal atau langkah-langkah yang dilakukan selama eksperimen, mulai dari awal sampai akhir dilakukannya eksperimen. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan-pertanyaan. Nah, di pertanyaan-pertanyaan ini ada pertanyaan pada setiap eksperimennya. Untuk misalnya pada gerak parabola ini ada pertanyaan tentang bagaimana pengaruh sudut terhadap waktu, jarak tempuh, tinggi, dan kecepatan benda yang diluncurkan. Nah, ini sudah ada tabelnya, sehingga nantinya siswa dapat mengisi tabel tersebut berdasarkan data yang didapatkan dan dapat mengambil kesimpulan atau bisa menjawab pertanyaan dari eksperimen yang telah dilakukan. Pertanyaan yang kedua misalnya, bagaimana pengaruh kecepatan awal terhadap waktu, jarak tempuh, tinggi, dan kecepatan benda yang diluncurkan. Ini juga sudah tertera tabelnya. Siswa dapat mengisi berdasarkan
data yang dihasilkan selama melakukan simulasi. Nah, untuk yang terakhirnya adalah kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya itu adalah dibuat oleh siswa sendiri berdasarkan hasil eksperimen dan pertanyaan yang telah dilakukan. Nah, sebagai contoh yang lengkapnya, ini kita bisa lihat lembar kerja siswanya yang telah lengkap. Yang misalnya pada bagian ini yaitu nomor 1, judul yaitu eksperimen gerak parabola. Nah, yang kedua itu teori dasarnya. Ini teori dasar misalnya gerak yang lintasannya berbentuk parabola disebut dengan gerak parabola. Contoh umum gerak parabola adalah gerak yang dilemparkan ke atas membentuk sudut tertentu terhadap permukaan tanah. Dan selanjutnya ini adalah teori dasarnya. Misalnya salah satu contoh ketika siswa merangkum teori dasar dari eksperimen yang dilakukan. Nah, untuk selanjutnya mengenai komponen simulasi. Nah, komponen simulasi ini misalnya pada bagian A kita bisa lihat berdasarkan PPT itu ada bagian A-nya itu digunakan untuk meluncurkan bola. Nah, selanjutnya ada pada bagian B misalnya itu keterangan tentang sudut, keterangan tentang kecepatan awal, dan keterangan tentang gravitasi yang digunakan selama melakukan eksperimen. Dan ini mulai dari bagian A sampai D sampai E sudah ada fungsi-fungsinya tersendiri. Nanti ini salah satu contoh yang akan bisa siswa gunakan atau siswa cantumkan ketika setelah melakukan eksperimen dan mengisinya dalam lembar kerja siswa. Nah, selanjutnya adalah petunjuk eksperimen. Nah, petunjuk eksperimen ini bisa siswa sendiri isi juga nantinya. Contohnya saja bisa dilihat di PPT, yaitu membuka website eksperimen, memasuki bagian eksperimen tersebut, meluncurkan bola, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti dituliskan oleh siswa berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan oleh siswa itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu 5 atau pertanyaannya. Nah, ini adalah jawaban dari setiap eksperimen yang dilakukan sehingga siswa nanti bisa menjawab dan diberi petunjuk eksperimen apa yang dilakukan dan yang mesti dijawab seperti itu. Saya ada tertera pada tabel ini ada data dan bisa menyimpulkan sendiri. Dan untuk bagian terakhirnya itu kesimpulan, yaitu mengambil kesimpulan dari keseluruhan eksperimen yang telah dilakukan.